Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang penghitungan pendapatan nasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Adam Rio Ferdinand, NIM 114 selaku moderator sekaligus pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NIM 19072110001888. Perkenalkan, nama saya Erlina Novita Anggraini, NIM 053. Perkenalkan, nama saya Farida Sandi, NIM 19072110024. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama setahun. Pengertian lain tentang pendapatan nasional yaitu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Dalam sistem penghitungan pendapatan nasional, jumlah pendapatan itu dinamakan produk nasional neto pada harga faktor atau secara ringkasnya yaitu pendapatan nasional. Yang kedua yaitu tujuan pendapatan nasional. Yang pertama, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang kedua, mengetahui kemampuan oleh pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemakmuran. Yang keempat, untuk membandingkan tingkat ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kelima, untuk membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah sehingga dapat diketahui tingkat pertimbangannya. Yang keenam yaitu memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam satu tahun. Yang ketujuh, untuk mengetahui sejauh mana penggunaan pendapatan masyarakat. Yang kedelapan, untuk merumuskan kebijakan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pendapatan nasional. Yang pertama adalah untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang kedua, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang ketiga, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yang keempat, mengetahui struktur perekonomian negara, agraris, jasa, dan industri. Yang kelima, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang keenam, sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Yang ketujuh, untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Yang kedelapan, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu pendapatan per kapitanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dalam pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product, yang dapat diartikan sebagai jumlah dan nilai produk berupa suatu barang dan jasa yang dihasilkan dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Rumus yang digunakan untuk menghitung produk domestik bruto adalah pendapatan warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing yang berada di dalam negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau gross national product. Hampir sama dengan gross domestic product, tapi gross national product ini adalah nilai produk barang dan jasa dalam periode tertentu, namun biasanya dalam kurun waktu 1 tahun, termasuk juga di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Rumus yang digunakan adalah gross domestic product ditambah dengan produk neto terhadap luar negeri. Produk neto adalah pendapatan dari warga negara yang tinggal di luar negeri, dikurangi pendapatan warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Contohnya, yang pertama, Budi. Budi adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Indonesia dengan
pendapatan 3 juta. Yang kedua ada Alex, yaitu warga negara asing. Dia bekerja dan tinggal di Indonesia dengan pendapatan 4 juta. Yang selanjutnya ada Rudy. Rudy merupakan warga negara Indonesia, namun ia tinggal dan bekerja di luar negeri dengan penghasilan 2 juta. Dapat dihitung produk domestik brutonya, pendapatan Budi ditambah dengan pendapatan Alex, yaitu 3 juta, ditambah dengan 4 juta, yaitu 7 juta. Selanjutnya kita menghitung penghasilan netonya. Penghasilan neto dihitung dari pendapatan Budi, pendapatan Rudy, dikurangi dengan pendapatan Alex. Pendapatan Rudy adalah 2 juta, dikurangi dengan pendapatan Alex 4 juta, hasilnya adalah kurang atau min 2 juta. Jadi, produk nasional brutonya adalah PDB ditambah dengan produk neto adalah 7 juta ditambah dengan min 2 juta, yaitu hasilnya adalah 5 juta. Yang ketiga ada produk nasional neto atau net national product, bisa disingkat dengan NNP. Produk nasional neto atau NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu setelah dikurangi dengan jumlah penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Penyusutan yang dimaksud di sini bisa diartikan dengan penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang yang dalam proses produksinya biasanya hanya bersifat tafsiran sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif sangat kecil. Nah, NNP sendiri memiliki rumus dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. GNP sendiri adalah Gross National Product, seperti yang telah disampaikan saudari Erlina. Untuk lebih detailnya simak contoh berikut. Nah, di sini ada penyusutan alat di suatu perusahaan sebesar 12.500. Maka kita menggunakan cara tadi, yakni GNP dikurangi dengan penyusutan. Gross National Product atau GNP tadi menghasilkan hasil akhir sebesar 5 juta rupiah dikurangi dengan 12.500 rupiah, ketemu hasil akhirnya sebesar dengan 4.987.500 rupiah. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau net national income dan bisa disingkat dengan NNI. Pendapatan nasional neto atau NNI adalah jumlah dari seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung sendiri adalah pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai-cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, NNI juga memiliki rumus penghitungan, yakni NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Nah, simak contoh berikut. Pajak penjualan barang sebesar 175.000 dan subsidi sebesar 45.000, maka NNP tadi dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. NNP tadi memiliki hasil akhir 4.987.500 rupiah dikurangi dengan 175.000 rupiah dari pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi sebesar 45.000 rupiah, menghasilkan hasil akhir 4.857.500 rupiah. Lanjut, yang kelima ada pendapatan perseorangan atau personal income dan biasa disingkat dengan PI. Personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dan benar-benar diterima sampai ke tangan masyarakat itu sendiri, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya, dikurangi dengan iuran sosial, asuransi, laba ditahan, pajak perseroan, dan ditambah dengan transfer payment. Iuran sosial sendiri adalah iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan perusahaan dengan tujuan untuk
dikembalikan setelah tenaga kerja tersebut mencapai jenjang umur tertentu dan tidak lagi bekerja. Nah, asuransi sendiri adalah perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu harus wajib membayar iuran atau lainnya dan pihak yang lain harus memberikan jaminan penuh kepada pembayar iuran tersebut. Lalu laba ditahan atau laba yang tidak dibagi adalah jumlah suatu laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk mengatasi suatu tujuan tertentu, seperti untuk keperluan memperluas wilayah operasi perusahaan itu sendiri. Nah, pajak perseroan sendiri adalah pajak yang dibayar oleh setiap badan usaha kepada pemerintahan. Nah, sedangkan transfer payment adalah pembayaran di negara yang dibayarkan kepada orang-orang tertentu, dan pembayaran tersebut bukan merupakan balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi tahun sekarang, melainkan sebagai balas jasa untuk tahun-tahun sebelumnya. Nah, personal income memiliki rumus sebagai berikut. Ini NNI seperti tadi, net national income ditambah dengan transfer payment dikurang atas iuran sosial plus asuransi plus laba ditahan plus pajak perseroan. Oke, untuk lebih detailnya simak contoh berikut. Contoh, terdapat transfer payment sebesar 40.000, pajak perseroan sebesar 35.000 dan laba ditahan 51.500, iuran sosial 33.900 dan asuransi sebesar 60.000. Maka kita menggunakan rumus yang tadi, yakni NNI plus transfer payment dikurangi iuran sosial tambah asuransi ditambah laba ditahan dan ditambah pajak perseroan. Dengan maksud NNI sendiri hasil akhirnya tadi yakni Rp4.857.500 ditambah dengan transfer payment sendiri sebesar Rp40.000 dikurangi dengan yang pertama ada iuran sosial sebesar 33.900 ditambahkan dengan asuransi sebesar 60.000 ditambah dengan laba ditahan sebesar 51.500 ditambah pajak perseroan sebesar 35.000, maka Rp4.857.500 ditambah 40.000 dikurang dengan 180.400 menghasilkan hasil akhir yakni Rp4.717.100. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah, konsep dalam pendapatan nasional yang terakhir di sini atau urutan ke-6 yakni adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income, bisa disingkat dengan DI. Disposable income adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya, yang diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung, misalnya pajak dari pendapatan, bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Disposable income atau DI juga memiliki rumus, yakni PI atau personal income dikurangi dengan pajak langsung. Oke, kita lihat contohnya. Contoh, terdapat pajak pendapatan sebesar Rp152.700, maka menggunakan rumus yang tadi dengan personal income dikurangi dengan pajak langsung. Personal income tadi menghasilkan hasil akhir yakni Rp4.717.100 dikurang dengan pajak langsung Rp152.700. Nah, hasil akhir dari disposable income sendiri yakni Rp4.564.400. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan metode pendapatan nasional. Yang pertama, metode perhitungan produksi. Cara perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi dikenal juga sebagai pendekatan produk neto atau net output. Produk neto berarti nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Cara menghitung produksi yaitu Y sama dengan sigma P dikali Q atau Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah Pn dikali Qn.
Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional atau GDP, Q1 jumlah barang ke-1, P1 harga barang ke-1, Q2 jumlah barang kedua, P2 harga barang kedua, Qn jumlah barang ke N, dan Pn harga barang ke N. Cara perhitungannya yaitu, contohnya, industri pengolahan bahan tekstil melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membeli 1.500 kapas sari petani kapas dengan harga 150.000 per meter. Yang kedua, kapas diolah menjadi benang dengan harga 170.000. Yang ketiga, benang diolah menjadi kain dengan harga 200.000. Yang keempat, kain diolah menjadi pakaian Jerman dengan harga 250.000. Dan yang kelima, pakaian dijual di pusat di perbelanjaan dengan harga 300.000. Jadi pendapatan nasionalnya adalah petani kapas sama dengan 1.500 dikali 150.000 sama dengan hasilnya 225 juta. Benang sama dengan 1.500 dikali 170.000 dikurangi 1.500 dikali 150.000 sama dengan hasilnya 30 juta. Kain 1.500 dikali 200 dikurangi 1.500 dikali 170.000 sama dengan 45 juta. Pakaian sama dengan 1.500 dikali 250 dikurangi 1.500 dikali 200 sama dengan 75 juta. Dan yang terakhir adalah pasar. Dijual di pasaran sama dengan 1.500 dikali 300 dikurangi 1.500 dikali 250.000. Jadi totalnya sama dengan 75.000 ditambah 75 juta ditambah pendapatan nasional sama dengan 450 juta. Jadi hasil pendapatan nasionalnya adalah 450 juta rupiah. Yang kedua adalah metode perhitungan pendapatan. Faktor produksi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahawanan. Jika faktor produksi digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa, maka akan diperoleh berbagai jenis pendapatan. Cara menghitung pendapatan yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan, W sama dengan WEG atau upah, yang R sama dengan rent artinya sewa, I insert artinya bunga, dan P itu profit artinya laba. Contohnya, suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari upah 112.500, pendapatan sewa 123.300, bunga 232.000, dan laba 315.400, maka jumlah pendapatan nasionalnya adalah Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Y sama dengan 212.500 ditambah 123.300 ditambah 232.000 ditambah 315.400. Jadi hasil Y-nya sama dengan 883.200. Dan yang terakhir adalah metode penghitungan pendapatan nasional, yaitu metode perhitungan pengeluaran. Cara perhitungan pengeluaran dalam mengukur nilai total output adalah menghitung total pengeluaran yang diperlukan untuk membeli output nasional. Cara perhitungan pengeluaran yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurangi M. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption atau konsumsi, yang G sama dengan government expenditure yaitu pengeluaran pemerintah, I investment atau investasi, X export atau ekspor,
yang M import atau impor. Contohnya, pengeluaran rumah tangga yang terjadi di suatu negara terdiri dari konsumsi rumah tangga 342.300. Pengeluaran pemerintahnya 239.000, investasi produsen 250.000, ekspor barang dan jasa 348.300, impor barang dan jasa 105.000, maka pendapatan nasionalnya adalah Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dalam kurung X dikurangi M, tutup kurung. Y sama dengan 342.300 ditambah 239.000 ditambah 250.000 ditambah dalam kurung 348.300 dikurangi 158.000 tutup kurung. Jadi hasil Y-nya sama dengan 1.021.600. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.